Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dibahagiakan Allah, khusus untuk seluruh jamaah ya yang baru bergabung di grup ya, jika ingin mendalami sesuatu terkait dengan pembelajaran yang saya berikan untuk tahap awal, kita harus melakukan penyelarasan. Setelah penyelarasan, kita selalu istiqomah di N1. N1 itu apa? Nur Allah. Jadi untuk proses penyelarasan ya, itu cukup dilakukan satu kali ya. Setelah melakukan penyelarasan, baru Bapak Ibu setiap malam untuk melakukan tafakur istiqomah di N1. Selalu dzikir Nur Allah. Saat nafas masuk kita dzikir Nur ya, dengan cara diaplikasikan seolah-olah kita mengambil cahaya petunjuk hidayah dari Allah. Saat berzikir Allah, nafas keluar Allah diaplikasikan seolah-olah kita memasrahkan diri ya kepada Allah, bersimpuh bersujud langsung kepada Allah. Ini adalah start awal untuk membuka ainul basirah kita. Ini adalah langkah awal agar kesadaran jiwa, raga, dan roh kita selalu terkoneksi ya, selalu terhubung langsung oleh Allah. Setelah itu Bapak Ibu silakan ya melakukan amaliyah yang lain seperti beberapa ijazah ya yang sudah saya sampaikan di grup. Kita mau belajar apapun ilmunya, apapun doa dan amalannya, kita harus bermakrifat dulu kepada Allah. Kenapa diri kita harus bermakrifat dulu kepada Allah? Banyak sekali orang itu ya, ketika dia belajar lurus ke Allah itu belum mengenal Allah. Dia belum bisa melihat Allah, dia juga belum bisa mengenal Allah, sehingga saat mereka berdoa, bersujud, bertafakur, dalam hatinya masih bingung. Dia masih menyembah angan-angan. Saat sholat seolah-olah, lah ini bahaya. Ya, berhadapan dengan Allah kok cuman dibayang-bayangin seolah-olah. Gimana? Ini bahaya bagi orang yang beribadah
tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Dan saat berdoa, diri kita juga tidak mengenal kepada siapa kita meminta. Bagaimana doa kita bisa terkabul? Nah, ini kesalahan fatal. Ya. Inilah kesalahan fatal terhadap diri kita. Wong jaluk kok gak ngerti sing dijalui. Saat sholat Allah dibayangkan seolah-olah. Ingat nggak sampean dengan kata-kata laisa kami selihi syai'un. Catat ini penting sampean. Allah itu tidak bisa diserupakan oleh apapun. Dan salah satu cara untuk melihat Allah bukan menggunakan akal, pikiran, panca indera Bapak Ibu. Tapi gunakan kesadaran jiwa. Berarti kuncinya ada pada kata sadar. Kalau panjenengan tidak sadar, artinya berarti jenengan termasuk orang yang semaput. Bisa menyebut nama tidak tahu siapa yang punya nama. Namanya juga semaput. Atau bisa dibilang kita ini masih edan ya. Maka penting belajar sadar, itu penting. Belajar sadar adalah cara diri kita agar mengenal Allah. Sadar diri. Ya, tahap awal kita harus belajar sadar diri. Siapa yang mengadakan diri? Dulu diri tidak ada, lalu diadakan, menjadilah ada. Dan nanti juga akan kembali tidak ada setelah diri kita pulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar diri dulu. Siapa yang menapaskan diri? Ya, siapa yang menggerakkan diri? Kenal dulu di situ kalian itu. Enggak usah mumet sampai itu. Ya, siapa yang menggerakkan diri? Siapa yang menapaskan diri? Siapa yang menggerakkan jantung ini? Kenal itu dulu. Setelah itu sampean kenal, sampean pahami, barulah ternyata semua itu Allah. Barulah kita masuk sadar Allah. Allah yang mana? Lah ini yang harus dicari lagi. Ya, barulah kita belajar sadar Allah. Ya, kita harus mengenal Allah. Penting sampean itu. Jangan manggil-manggil siang malam, manggil-manggil, ndak kenal yang dipanggil. Kalau Allah hadir juga nggak kenal. Doa saya sudah didengar apa oleh Allah apa ndak, kita juga nggak tahu. Sampean itu jangan mau menjadi orang mumet. Ya, kalau belajar itu jangan yang sebatas katanya. Sampean belajar di majelis-majelis itu ilmu katanya semua. Bahkan yang menyampaikan pun kadang ya hanya sebatas membaca saja kata kitab, ya kata kiainya saat dia mondok. Belum, itu masih jauh itu. Kalau belajar sampean masih sebatas katanya jauh. Sampean harus mencari diri dulu. Setelah sadar diri, sampean akan ketemu Allah. Itu loh, ya. Setelah menyadari ternyata saya ada yang mengadakan. Setelah nanti saya akan kembali tidak ada. Setelah saya mati juga akan kembali lagi ke Allah. Nah, itu yang harus dikenal dulu. Barulah nanti panjenengan semua akan menyadari. Ya, setelah sadar Allah, ya, setelah sadar diri dulu tahapannya. Sadar diri baru mengenal Allah, menjadilah sadar Allah, baru kita mengenal sadar posisi. Ternyata saya ini makhluk. Ternyata dulu saya ini tidak ada. Sekarang menjadi ada karena ada bapak dan ibu. Barulah sekarang saya ini menjadi ada. Setelah saya ada, nanti setelah saya mati akan kembali tidak ada lagi. Ya, karena sudah kembali ke Allah, barulah sadar.
Kalau saya ada dan ada yang mengadakan. Saya ada pasti ada yang mengadakan. Alon-alon iki ngaji. Saya dulu tidak ada. Sekarang saya menjadi ada, berarti diri kita ada yang mengadakan. Siapa? Yaitu Allah. Berarti kalau saya dulu tidak ada, sekarang diadakan. Dan saya sekarang menjadi ada. Berarti seluruh kehidupan saya, nasib saya, rezeki saya, semua sudah diatur oleh Allah. Kenapa kalian masih mencari selain Allah? Kenapa sampean masih terjebak di ayat, di jimat, di rumah? Percuma kamu baca ribuan ayat jika kamu tidak bisa melihat Allah. Enggak akan dijawab oleh Allah. Ya, kamu memanggil tidak tahu yang kamu panggil. Bahkan kamu meminta, memprogram, mengatur, tidak tahu siapa yang mengatur. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kalau ngaji, ya ngaji. Kalau nggak jelas, tanya langsung. Jangan dengerin aja. Kalau ngaji hanya sebatas mendengarkan. Ketika ada ketidaktahuan, ada ketidakpahaman, lalu bagaimana bisa paham? Ya, ayo tak tunggu teleponnya. Yang tidak paham, ayo belajar lurus ke Allah. Ya, kalau ada chat bersama-sama tidak pernah diangkat. Niat belajar apa enggak gitu loh. Ya, semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat hidayah dan bimbingan langsung dari Allah. Ya, semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.